Mengikuti pengajian pada malam hari ini di kediaman keluarga kita dalam rangka berpulangnya malam ketujuhnya almarhumah Ibu Suratini. Saya sangat berterima kasih malam hari ini telah diberi kesempatan untuk belajar menyampaikan sedikit kultum. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki lagi-lagi saya mau bercerita Pak De. Cerita nih. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW sementara ngobrol Pak kali sahabatnya, ngobrol Pak Imam. Tapi mawon ngobrolnya Nabi itu tidak sama dengan ngobrolnya kita, tidak sama dengan ngobrol saya dengan Pak Ade. Nah ini tengah ngobrol Bapak Ibu sekalian, bercakap-cakap dengan para sahabat, tiba-tiba baginda Nabi ini berkata, sebentar lagi akan lewat lelaki calon penghuni surga. Iki para sahabat ini langsung panik Pak. Jadi banyak dikisahkan kalau disebut tentang pahala, tentang amalan, tentang perkara agama yang namanya sahabat Nabi, itu pokoknya wis gak tenang iki. Dia itu pengen cari tahu, pokoknya dia pengen menggali sedalam-dalamnya, penasaran. Iya. Nah, kok ada yang diklaim baginda Nabi? Siapakah gerangan itu? Kan ngoten Bapak Ibu. Siapa? Amalan apa yang dia laksanakan ini? Keesokan harinya juga seperti itu. Di tengah diskusinya baginda Nabi dengan para sahabat, lagi-lagi Nabi berkata seperti itu. Sampai 3 hari Bapak Ibu sekalian. 3 hari itu bilangnya seperti itu. Sebentar lagi akan ada lelaki penghuni surga lewat neng kene. Iya. Nah, tersebutlah salah satu nama sahabat Nabi yang ikut penasaran tadi Pak De. Nah, namanya ini Abdullah bin Amr. Nah, dia akhirnya saking penasarannya Bapak Ibu, dia itu menyusun rencana, menyusun siasat. Nah, dia itu membentuk tim juga Pak De, tim kecil-kecilan ya, untuk menyelidiki si fulan tadi yang diklaim oleh baginda Nabi calon penghuni surga ya. Setelah berkoordinasi, akhirnya Abdullah bin Amr ini bersedia untuk menuju ke rumahnya si fulan tadi. Nyelidiki Pak, nyelidiki amalan opo, apa melek bengi opo, tirakate opo, mutih opo, ngingu, itu seperti itu. Dia selidiki. Akhirnya berkunjunglah ini Abdullah bin Amr ke rumahnya si fulan. Alasannya ngeten Pak. Bertamu ke rumahnya si fulan. Alasannya, tabek fulan, saya ini lagi padu sampai bapakku, lagi pecu ya, baku bombek sama bapaknya. Jadi saya itu sudah berjanji tidak akan tidur di rumah selama 3 hari 3 malam. Iki aku ki oleh nginep nang omahmu apa ora, ngono singkate. Nah, akhirnya dikasih izinlah si fulan tersebut untuk dikasih izinlah Abdullah bin Amr itu nginep di rumahnya si fulan. Padahal ini nginteli ini
menyelidiki apa ini kira-kira ini. Dalam 3 hari ini dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya ini si Abdullah bin Amr ini. Jadi malam pertama Abdullah bin Amr itu iki paling kepengi tahajud sampai menjelang subuh, Pak. Sampai bengkak dengkulnya, mungkin seperti itu. Nah, ternyata tidak, Bapak Ibu sekalian. Nah, sampai hari kedua, sampai hari ketiga, si Abdullah bin Amr ini tidak menemukan jawabannya. Tidak ada amalan yang istimewa yang dilaksanakan oleh Abdullah si Fulan ini. Akhirnya sudah habis masanya itu. Sudah menjelang hari keempat. Nah, akhirnya pamitanlah ini si Abdullah, pamitan. Dan dia paksakan dirinya untuk berterus terang, Pak. Sebenarnya gini Fulan. Saya itu sebenarnya di rumah yang baik-baik saja sama bapak saya. Cuman yang mendorong saya untuk bersilaturahim ke rumah tak ini beberapa hari yang lalu ketika kami mendengarkan taklim dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba beliau bersabda, akan ada penghuni surga yang sebentar lagi melewati jalan yang di dekat kita melaksanakan taklim. Nah 3 hari berturut-turut ki awakmu sing lewat. Iki aslinya amalan apa yang kamu kerjakan? Akhirnya ya si Fulan ini orangnya santai, Bapak Ibu. Jadi ya awakmu setelung bengi ning kene ya. Roh dewe. Kita lihat bang, tidak ada yang istimewa yang saya kerjakan. Seperti itu. Wah, tambah don nih si Abdullah ini. Nanti apa yang saya berikan jawaban kepada teman-temanku nanti? Iya, seperti itu. Nanti wah sudah berbagai macam. Nanti dikira ndak mau ngasih tahu kah atau bagaimana? Nah, akhirnya pulanglah dengan tangan kosong ini si Abdullah. Namun beberapa langkah dari rumahnya akhirnya teriak ini si Fulan. Oh mungkin yang ini yang dimaksud baginda Nabi. Wah apa itu Fulan? Selama ini saya tidak pernah berbuat dengki kepada keluargaku, kepada tetangga-tetanggaku, kepada saudara-saudaraku. Nah ini serius ini Bapak Ibu. Saya tidak pernah iri, tidak pernah benci kepada mereka semua. Hadirin jamaah sekalian, amalan sepele, namun tidak bisa kita remehkan begitu saja. Amalan yang kelihatannya ringan, namun terkadang kita mengabaikan. Jadi ternyata sifat dengki itu dapat membakar segala amal perbuatan kita. Hal ini sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, saya buka dulu kisi-kisinya. Sabda Nabi bunyinya, iyyakum wa hasad fa innal hasada ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul khatab au qala usbah. Jauhilah oleh kalian sifat-sifat dengki, karena sifat tersebut dapat membakar segala amal kebaikanmu bagaikan api yang melalap kayu atau rumput yang kering. Jadi semoga kisah tersebut dapat kita jadikan contoh Bapak Ibu sekalian. Mari kita amalkan bersama. Kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita terapkan dalam keluarga kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.